Selamat pagi, Pancaran Kasih Depok. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, Jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok. Shalom, embuk di pagi hari. Pagi hari ini kembali saya menyapa Ibu Bapak, Saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, di mana kita semua patut mengucap syukur karena Tuhan sudah kembali membuka hari yang baru di pekan kerja kita yang baru. Sebelum Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak melaksanakan aktivitas pagi hari ini, saya akan mengajak Ibu Bapak, Saudara-saudara, dan anak-anak untuk menghayati kembali kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan Alkitab kita dan siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, puji syukur kami naikkan padamu, karena di pagi hari ini kami kembali merasakan kasih sayang dan penyertaan Tuhan Yesus. Kami boleh memasuki hari yang baru di pekan kerja kami yang baru. Di awal pekan kerja kami yang baru, sebelum kami beraktivitas, kami ingin diperlengkapi dengan Roh Kudus-Mu di dalam memahami firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami di hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dalam Perjanjian Baru, surat Paulus yang kedua kepada Timotius, pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama, pasal pertama ayat 13 sampai dengan 18. 2 Timotius pasal 1 ayat 13 sampai 18, penekanannya pada ayat 13 dan 14 yang demikian. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar dari aku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih di dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, iman dan kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak, surat Paulus kepada Timotius seringkali disebut sebagai surat pastoral, surat penggembalaan. Bukan soal Pak Timotius bermasalah, tidak. Tetapi Timotius sebagai seorang penerus dari perjalanan pelayanan Rasul Paulus, Timotius sebagai seorang anak didik dalam tanda petik, dan rekan sekerja yang akan dipersiapkan untuk menjadi penerus dari Rasul Paulus di tempat di mana Paulus melayani. Karena itu Paulus menasihati melalui surat penggembalaan ini, berarti tujuannya adalah membimbing Timotius supaya Timotius mengikuti teladan Paulus dalam hal memberitakan Injil. Paulus tidak pernah ragu-ragu soal keimanan dari Timotius. Hal itu terlihat dari pasal 2 atau ayat-ayat sebelumnya, dari ayat 3 dan seterusnya. Di sana ditekankan mengenai keberadaan Timotius yang dididik dari keluarganya. Jadi Timotius yang dididik dari keluarganya, Paulus yakin bahwa iman Timotius dapat dipercaya. Karena itu Paulus mengingatkan kembali Timotius sebagai rekan sekerja untuk kembali melihat contoh apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius tadi dalam suratnya. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar dari aku. Lalu kemudian di dalam bacaan itu juga dikatakan sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah dalam iman dan kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak, iman dan kasih, penekanan dua hal yang sangat penting di dalam Timotius menjalankan tugasnya. Sebagai kaum muda, sebagai anak muda, terkadang pengalaman Timotius belum begitu banyak, jam terbangnya belum begitu jauh. Tapi Paulus ingatkan bahwa iman dari Timotius itulah yang memberikan keyakinan bahwa Timotius pasti belajar dari Paulus. Dan karena itu Paulus mengingatkan lagi kepada anak didiknya ini supaya lihat contoh dari Paulus. Lalu dalam menghadapi semuanya itu harus didasarkan pada kasih.
Karena dengan kasih, emosi menghadapi segala tantangan tidak membuat Timotius kemudian jatuh karena emosional, karena marah dan sebagainya, tapi dijawab dengan sebuah tindakan kasih yang meredam emosinya. Sehingga pelayanan yang ditunjukkan oleh Timotius dikala dia diperhadapkan dengan tantangan masa muda dia, semakin dia menunjukkan citra seorang pelayan yang terus dengan sabar dan tekun melayani Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus menjadi pembelajaran juga buat kita semua sebagai generasi-generasi penerus gereja, bahwa iman dan kasih harus berjalan berbarengan. Iman menyatakan bahwa kita sudah mendapatkan warisan dari orang tua kita, yang kemudian dari warisan orang tua kita itu kita pelihara dalam tuntunan Roh Kudus, maka kita pun menjadi pelayan-pelayan yang dipercayakan Tuhan, karena kita terus memberlakukan atau mewujudkan iman yang sudah diajarkan dan diwariskan oleh orang tua kita. Lalu kemudian kita praktekkan itu dengan dasar yang paling kokoh, yaitu kasih Kristus. Maka dengan kasih, siapapun dia diutus oleh Tuhan menghadapi semua proses, menghadapi semua tantangan pelayanan, dijawab dengan kasih. Apapun masalah pelayanan, apapun tantangan dan pergumulan pelayanan, selalu harus ditekankan pada bagaimana memberlakukan kasih. Teladan Paulus yang sekalipun di penjara dia tetap tenang. Teladan Yesus Kristus yang dicaci maki dia tidak pernah membalas, tapi justru mendoakan. Dan karena itu kita semua adalah utusan atau duta-duta Kristus yang dipercayakan untuk terus mewartakan iman yang sudah diwariskan kepada kita semua, dan di dalam memperlakukan iman itu kita melakukannya dengan dasar kasih. Dengan demikian banyak orang akan datang kepada Yesus karena kita menyampaikan, kita mengajarkannya dengan penuh kasih, sebagaimana teladan Yesus Kristus dan teladan Paulus. Maka semuanya akan menjadi berkat dalam pelayanan kita. Selamat berkarya, teruslah kuat dalam iman, teruslah praktekkan iman kita dengan penuh kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua berkat Tuhan. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu GPIB Pancaran Kasih Depok. Tuhan memberkati majelis jemaat selaku pimpinan di lingkup jemaat, diaken, penatua, pendeta, berkati pelayanan kami semua. Biarlah kami semua dapat melaksanakan tugas sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa juga, ya Bapa di surga, untuk keluarga kami, pelayanan kami, dan juga karya kerja kami. Para pendeta emeritus, pendeta gereja saudara, Tuhan Yesus berkati kehidupan mereka. Kami berdoa untuk vikaris, kami berdoa juga ya Bapa di surga untuk BPPJ, unit-unit misioner. Kami juga mau berdoa untuk pegawai kantor gereja dan koster. Tuhan Yesus memberkati semuanya serta keamanan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di 13 sektor pelayanan. Tuhan berkati baik pribadi maupun keluarga. Secara khusus pada hari Minggu ini kami mau berdoa untuk keluarga sektor Yeriko, keluarga Bapak Robert Situmorang, keluarga Bapak Paul Yohannes Yehusua, keluarga Ibu Paulina Watimena, keluarga Ibu Pujiningsi Yosiana, keluarga Bapak Rido Mangasa Saragi, dan keluarga Bapak Robert Simatupang. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Jemaat Tuhan sektor Yerusalem dalam keadaan tubuh yang lemah, Ibu Yece Lian Kolutenda, Bapak Nikolas Tuaidan, Oma Goloh, Oma Huai, yang kemudian Ibu Nurhaina Pasaribu, Bapak Sors Seharlawan. Tuhan memberkati orang-orang yang kami kasihi sektor Yerusalem dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah. Tuhan Yesus memberi kembali kekuatan secara berangsur-angsur. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari Minggu kemarin merayakan ulang tahun perkawinan. Tuhan memberkati keluarga Bapak Joaltrex Flenal Adam dan keluarga Bapak Freddy Marika Simonis. Tuhan memberkati sukacita
keluarga-keluarga ini yang boleh bertambah usia perkawinan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari Minggu kemarin merayakan ulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk Ibu Ella Pujiati, Saudara Triko Ariwei, Saudari Abrelis Olinta, Juliani Simarmata, Bapak Lukas Hunila, Ibu Rumata Huta Galung, Ibu Mira Maria Firdiana Tolang, Saudara Thomas Saamena, Bapak Filius Yosef Simonis, Ibu Cynthia Van Zundert, Ibu Yeni Paulina, anak Arya Purwanatan, anak Alexa Clara Timisela, Saudara Robert Fernando Purba, dan Ibu Helena Sonya Watimena. Tuhan Yesus berkati saudara-saudara kami yang pada hari Minggu kemarin bertambah usia, kelahiran mereka bertambah hikmat dari Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang hari ini merayakan ulang tahun kelahiran, Bapak Firman Simbolon, Ibu Yoce Silvane Dengah, Saudara Julius Eber Subroto, Bapak Dharma Manulang, Ibu Eti Elviana Kongrad, anak Vegard Rehuel Sagif, Bapak David Yosua Sudira, Bapak Immanuel Filipus Bernardus. Kami berdoa juga untuk Saudara Yulastra Daniel Malingkas, Ibu Yuli Sri Widiawati, Ibu Tri Siawati, dan Ibu Mardi Utami. Tuhan Yesus memberkati sukacita mereka atas pertambahan usia mereka. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, janda, duda, dan anak-anak yatim piatu. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu baik pribadi maupun keluarga yang bergumul, baik secara pribadi bergumul dalam kehidupan permasalahan rumah tangga, topang keluarga-keluarga dengan kuat kuasa Tuhan dan damai sejahtera-Mu. Kami berdoa juga ya Bapa untuk seluruh warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus selalu memberkati. Inilah doa syukur kami, ampunkan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.